Shalom buat Bapak Ibu semua, sukacita boleh kembali di dalam ibadah worship from home. Ini gembala saudara adalah sahabat saya, baik yang di Philadelphia maupun yang di New York, juga di Colorado ya, Pak Jimmy. Eh, Hari ini saya akan berbicara tentang salah satu kelebihan dari burung Raja Wali. Saudara, Alkitab menyebut nama Raja Wali itu sekian kali, ya, sangat banyak sekali. Itu artinya Tuhan mau kita belajar supaya kekristenan kita menjadi seperti kekristenan Raja Wali. Yang saya mau cerita adalah budaya atau cara hidup dari burung Raja Wali. Seraku Raja Wali itu selalu hidup di tempat yang tinggi. Saudara tidak akan pernah menemukan burung Raja Wali main di tempat yang rendah, di tanah, nggak pernah. Bahkan saudara, dia kalau mau bereproduksi, dia mau menetaskan anak-anaknya, membesarkannya, dia akan naik ke tebing yang sangat tinggi, lalu di tebing yang tinggi itu dia bikin sarang. Sarangnya bisa beratnya itu sekitar 700 kilo. Kita amazed ya saudaraku dengan bagaimana seekor burung Raja Wali bisa membuat sarang sebesar dan seberat itu, tapi tempatnya di tebing yang tinggi, saudara. Sehingga anak-anaknya itu akan terlindung dari semua musuh-musuhnya. Ya, anaknya aman di dalam perlindungan Raja Wali ini. Raja Wali kalau sakit, saudaraku, dia akan naik juga ke tebing yang tinggi, saudaraku. Lalu di atas tebing yang tinggi itu, dia akan merebahkan tubuhnya, dia akan menghadapkan seluruh tubuhnya untuk mendapat sinar matahari secara penuh. Ternyata sinar matahari itulah yang menjadi obat buat dia untuk dia bisa sembuh dari sakitnya. Bahkan, saudara, Raja Wali itu kalau mau mati, dia tahu kapan dia akan mati, saudara. Ya, kalau Raja Wali mau mati, dia akan naik juga ke tebing yang sangat tinggi. Lalu di situ dia akan menatap langsung kepada matahari. Ya, dan setelah dia menatap matahari selama sekian waktu, dia akan tutup sayapnya, lalu dia mati, saudara. Ya, Raja Wali, saudara, itu matinya saja keren, saudara. Ya, dia tantang, dia tatap matahari, dan setelah itu dia selesai menjalani hidup di muka bumi ini. Saudaraku, pusat hidup Raja Wali adalah matahari. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Ya, seharusnya pusat hidup kita adalah matahari kebenaran itu, yaitu Tuhan. Nah, Raja Wali, saudaraku, itu punya alam yang berbeda dengan binatang lain, apalagi burung-burung yang lain. Ya, itu sebabnya Raja Wali tidak pernah takut menghadapi badai. Justru dia satu-satunya binatang yang menanti-nantikan badai. Karena kalau badai itu datang, itu kesempatan terbaik bagi Raja Wali untuk dia bisa terbang lebih tinggi lagi, saudaraku. Kenapa? Karena memang alamnya Raja Wali itu ada di tempat yang tinggi. Ya, satu lagi, saudaraku, yang menarik adalah kalau burung Raja Wali, saudara, bertarung melawan musuhnya. Misalnya, burung Raja Wali bertarung dengan King Cobra, ular kobra, yang bisanya, saudaraku, itu sekali disemprotkan, itu bisa membunuh seekor badak. Ya. Nah, kalau Raja Wali melawan King Cobra, ya, hal pertama yang dia lakukan, dia akan cengkeram ular King Cobra itu, lalu dia tidak akan bertarung. Dia tidak akan capik-capik ular itu, tapi Raja Wali akan membawa King Cobra itu naik, saudaraku, terbang tinggi. Nah, di tempat yang tinggi, di mana oksigennya lebih rendah, itu ular King Cobra, saudara, itu nggak punya kekuatan.
dia jadi lemah. Seluruh kekuatannya itu selesai, habis. Bahkan dia tidak punya kekuatan untuk menyemburkan bisanya. Nah, setelah dia dalam kondisi lemah seperti itulah, barulah paruh dari Raja Wali itu akan mencapik-capik tubuhnya. Cara Raja Wali bertarung itu luar biasa. Hal pertama yang dilakukan adalah dia bawa musuhnya pergi ke alamnya. Dia tidak akan bertarung di alamnya musuhnya, di alamnya binatang lain. Tapi dia akan selalu bawa pergi kepada alamnya, saudaraku. Itu luar biasa. Itu berbicara sebuah prinsip yang sangat penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus hidup menurut alamnya Tuhan, bukan alam dunia, ya, bukan sesuatu. Saudara, saya balik lagi ya, bagaimana sukses menurut dunia itu berbeda dengan sukses menurut Tuhan. Kalau sukses menurut dunia adalah apa pencapaian kita dapatkan, kekayaan, prestasi hebat, pangkat, 4 bintang di atas pundak. Itu semua berbicara sukses menurut alam dunia. Tapi menurut alam Tuhan, bukan itu sukses. Sukses di mata Tuhan artinya seberapa dalam saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Seberapa jauh saudara menangkap kehendak Tuhan, lalu menggenapinya di dalam hidup saudara. Sukses itu berbeda, saudaraku. Nah, itu sebabnya anak-anak Tuhan harus hidup menurut alamnya Tuhan. Kalau di dunia, sukses itu harus mengikuti prinsip-prinsip dunia. Kalau enggak jujur, tidak mungkin bisa dapatkan tender yang besar. Satu hari, saudaraku, saya dalam perjalanan mau pulang ke Jakarta, mau pulang ke Yogyakarta, saya ada di lounge bandara, menunggu pesawat untuk boarding. Di lounge itu saya ketemu, saudaraku, dengan seorang teman. Dia anak Tuhan, yang cuma dengan teman di lounge, lalu kami ngobrol-ngobrol. Dan dia cerita bagaimana anggota DPR, lalu ada juga dari bagian instansi pemerintah yang ditangkap KPK. Lalu dia cerita, sebetulnya kalau dia tidak betul-betul mengikuti apa kata Tuhan, dia salah satu pengusaha yang akan ikut ditangkap di dalam case itu. Karena waktu itu pemerintah mau bikin kapal dan dia pembuat kapal. Dia pengusaha kapal. Dia dipanggil dengan beberapa pengusaha lain untuk diberikan tender. Ya. Lalu kemudian ya tentu saja dengan fee macam-macam mau enggak. Semua pengusaha kapal yang lain yang diberikan dan ditawarkan semuanya oke, kecuali dia. Dia berkata, Pak, saya butuh pertimbangkan dulu, nanti saya akan beri jawaban. Dan akhirnya dia tolak, saudaraku. Singkat cerita, tender itu berjalan, dia tidak ikut di dalamnya karena harus memberikan fee kepada banyak pihak. Dan ternyata kasus itu terungkap, saudara, dibongkar oleh KPK, dan akhirnya tertangkaplah mereka-mereka itu. Dia berkata begini, Pak, kalau saya nggak ngikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, termasuk bisnis saya sudah ada di dalam penjara sekarang. Tapi sekarang ini, saya bahkan mungkin saya tidak bisa ikut menghadiri wisuda anak saya. Sekarang saya bisa dengan damai sejahtera mengikuti wisuda anak saya dan liburan dengan keluarga saya di Australia. Saudaraku, untuk dunia itu punya cara sendiri. Tapi anak-anak Tuhan seharusnya juga punya cara-cara Tuhan. Kenapa? Karena alamnya berbeda. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu dan sekalian untuk membaca di dalam Kolose. Kolose pasal 3, ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Ada dua hal, saudaraku, yang kita harus lakukan
Dan ini prinsip penting kita hidup di alam Raja Wali, alamnya Tuhan. Yang pertama, cari perkara yang di atas. Ya, cari perkara yang di atas, bukan yang di bawah, bukan yang di bumi. Saya ingat saudaraku, ketika saya resign dari gereja yang saya rintis yang pertama, jadi saya ini 2 kali merintis gereja. Ya. Gereja yang pertama dari 20 anak muda bertumbuh menjadi ribuan jemaat. Lalu setelah itu saya resign, saudara. Nah, waktu saya resign, saudaraku, saya dapat banyak tawaran ya dari beberapa teman. Ada yang dari ketua umum sinode salah satu gereja di Indonesia, gereja besar, untuk saya menjadi bergabung dengan mereka. Ada juga tawaran saya menggembalakan gereja orang Indonesia yang terbesar di salah satu kota di Australia. Tapi saya tolak itu semuanya. Saya berkata, kalau Tuhan yang meminta saya keluar dari kota Jogja, baru saya akan lakukan. Tapi kalau itu berupa tawaran manusia, siapapun dia, saya memilih untuk tidak melakukan itu. Saya hanya mau taat sama Tuhan. Saya belajar untuk mencari perkara yang di atas. Beberapa tahun saya berdiam diri dan akhirnya saya memulai kembali pemuritan. Dari hanya 2-3 keluarga. Sekarang saya membangun sebuah gereja di mana mayoritas anggota jemaat saya orang-orang sederhana yang ada dan tinggal di lereng Gunung Merapi. Dan semuanya dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya menerima tawaran waktu itu, saya nggak akan sampai kepada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan untuk saya mengembalakan jemaat yang sekarang ini. Ya, memang bukan gereja besar seperti dulu yang saya rintis. Ya, tapi yang ini mayoritas dari orang-orang yang sebelumnya tidak kenal siapa Yesus. Dan itu memberi gairah yang luar biasa, yang saya tahu bahwa itulah kehendak Tuhan untuk saya lakukan. Walaupun sekarang saya tinggal di kota Jogja, melayani orang-orang sederhana, tapi itulah kehendak Tuhan bagi saya. Dan saya menikmati hal itu, saudaraku. Ya, gereja kecil, ya, hanya beberapa ratus orang, lalu kemudian melayani orang-orang yang mereka sebelumnya dari non-Kristen. Itu luar biasa, saudaraku. Pengalaman yang indah. Itu saya bisa dapatkan kenapa? Karena saya cari perkara yang di atas. Sebetulnya semua tawaran-tawaran itu sangat menggiurkan, saudaraku. Ya. Nah, saya diberkati, saudaraku, dengan kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Lauren Cunningham. Saudara tahu ya sebagian bahwa Lauren adalah pendiri dari Youth with the Mission dunia, YWAM. Dan kita tahu bahwa Youth with the Mission adalah organisasi misi, mungkin salah satu yang terbesar di dunia, yang sangat memberkati. Ya, sejarah kekristenan mencatat bahwa kita berhutang budi kepada Youth with the Mission karena mereka memberkati gereja-gereja di seluruh dunia. Ya. Tapi yang saya mau cerita adalah bagaimana di awal sekali, ketika Lauren Cunningham menggumulkan visi tentang Youth with the Mission yang Tuhan beri. Waktu itu dia ada di persimpangan jalan. Ketika Tuhan berikan visi ini, belum ada orang yang bergabung dengan dia. Hanya dia dan istrinya, 2 orang yang mendapatkan visi itu. Dan dia kerjakan pergerakan ini, movement ini, di garasi rumahnya yang kecil, yang sederhana. Pegawainya baru 2 orang, dia dan suaminya sendiri. Ya. Nah, saat itu dia ada di persimpangan. Karena apa? Karena ada 2 tawaran. Yang itu bisa membuat dia berkata iya dan meninggalkan visi dari Tuhan ini.
Tawaran yang pertama adalah dia diminta untuk mengembalakan sebuah gereja besar. Kalau dia mengiyakan tawaran ini, dia akan menjadi gembala gereja besar. Namanya akan dikenal sebagai pemimpin dari gereja besar. Dia akan punya jemaat banyak ribuan, dan dia akan hidup dengan fasilitas yang baik. Dia hidup menikmati pelayanan yang luar biasa. Tapi dia tolak. Dia tolak karena dia mau menjalankan visi dari Tuhan yang waktu itu masih berupa benih. Ya. Nah, sorry, tawaran yang kedua, saudara, itu datang dari tantenya. Tantenya ini pengusaha perusahaan multinasional, saudara. Dia ditawari untuk memimpin salah satu perusahaan milik tantenya, saudara. Dan itu perusahaan besar sekali. Dia diminta untuk jadi presiden direktur dari perusahaan besar itu, saudara. Kalau dia iakan tawaran dari tantenya, dia akan menjadi orang kaya raya. Hidup sebagai orang dengan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, orang yang nomor satu di perusahaan itu tentu gaji, uang, fasilitas itu semuanya dia akan dapatkan dan dia bisa menikmati kenikmatan dunia itu, kenyamanan itu. Tapi lagi-lagi dia tolak tawaran itu. Kenapa? Karena Tuhan berikan visi tentang Youth with the Mission. Jadi itu yang dia kerjakan, saudara. Dan dia tolak dua tawaran yang itu betul-betul sangat menggiurkan, saudara. Dia dengan istrinya tahap demi tahap menjalankan visi yang Tuhan beri. Sampai satu hari dia mendapatkan undangan untuk dia berbicara di sebuah seminar. Lalu dia berangkat dengan istrinya naik mobil tuanya, pergi menuju ke tempat itu. Jaraknya lebih dari 1.000 mil, ya, dan itu harus melewati padang padang pasir, saudaraku, tempat yang berbahaya. Tapi dia menerima tawaran undangan itu. Berangkatlah dia dengan istrinya, saudara. Lalu dia menjadi pembicara tunggal di seminar itu selama sekian hari, saudara. Dan ketika selesai, dia harus pulang lagi ke kotanya, ke rumahnya, dan itu harus menempuh kembali perjalanan yang sangat panjang. Karena kondisi dia capek sekali, saudara. Dia pembicara tunggal di seminar itu, jadi dia meminta izin untuk istrinya yang setir mobil itu. Dia langsung tidur di jok belakang. Ya, pules nyenyak. Kenapa? Capek, saudaraku. Ketika di tengah perjalanan, dalam kondisi dia tertidur pulas, dia kaget, saudara. Karena mendapati tubuhnya itu terlempar. Tubuhnya membentur banyak banyak hal, banyak barang. Lalu kemudian dia merasakan tubuhnya itu terbang, terpental, saudara. Dalam kondisi tertidur seperti itu, dia kaget sekali, saudara. Ya. Lalu dia mencoba untuk mencerna apa yang terjadi. Dia sadar kemudian bahwa, oh, dia sedang dalam perjalanan naik mobil menuju ke rumahnya. Dan yang setir adalah istrinya. Dia segera sadar bahwa itu kecelakaan. Dan itu adalah kecelakaan tunggal, saudaraku, yang terjadi di tengah-tengah padang gurun. Ya, tidak ada orang lewat, sepi sekali. Dan hanya ada mobilnya dan dia dan istrinya itu yang mengalami kecelakaan. Dia ketika mencoba berdiri, saudaraku, dia baru ingat, di mana istriku? Wah, dia panik, saudaraku. Dia cari. Rupanya ketika kecelakaan itu terjadi, mobilnya berguling-guling, saudaraku, dan dia terlempar keluar dari mobil. Dia segera ingat istrinya. Lalu dia cari istrinya di mana, dia panggil-panggil, saudaraku, dia nggak dapatkan jawaban. Sampai akhirnya dia menemukan tubuh istrinya tergeletak, saudaraku, sekian belas meter dari mobil itu. Dan tubuh istrinya tergeletak.
Dia segera hampiri saudaraku, dia lihat wajah istrinya, tubuh istrinya berlumuran darah. Dia bangun-bangunkan istrinya. Ternyata tubuh istrinya tidak bergerak sama sekali, tidak memberi respon. Saudara. Dia segera periksa denyut nadi istrinya dan itu mengagetkan karena tidak ada denyut nadi. Dia periksa detak jantung istrinya. Detak jantung istrinya pun berhenti, saudaraku. Dia bukan dokter, tapi sedikit banyak dia tahu tentang medis. Dia tahu persis bahwa istrinya itu meninggal. Istrinya meninggal dalam kecelakaan itu. Dia meneteskan air mata, dia nangis, saudaraku, sekencang-kencangnya. Di tengah-tengah tidak ada orang lain lewat. Tidak ada pertolongan. Dan dia harus menghadapi kenyataan istrinya meninggal. Ya, dan ada di depan dia terbujur kaku. Saat dia menangis itulah saudaraku, meratapi meninggalnya istrinya. Tiba-tiba dia dengar suara lembut di hatinya. Dan dia tahu itu suara Tuhan. Suara itu memberi pertanyaan kepada dia. Dalam keadaan seperti ini, apakah kamu masih mau tetap melayani aku? Itu Tuhan yang tanya. Dia menengadahkan wajahnya yang penuh air mata ke langit. Sudah. Dia teriak, dia berkata, Tuhan, Engkau sudah ambil semuanya dari hidupku. Engkau ambil kenikmatan hidup. Tawaran-tawaran yang membuat saya bisa nyaman dan nikmat menikmati hidup ini. Tapi Engkau ambil itu. Aku serahkan. Sekarang Engkau ambil istriku yang aku cintai. Engkau sudah ambil semuanya dari hidupku, Tuhan. Apalagi yang Engkau mau ambil? Tapi kalau Engkau bertanya, apakah aku masih mau melayanimu dalam keadaan aku sudah kehilangan semuanya? Aku jawab, aku tetap bersedia. Aku mau tetap melayanimu Tuhan, sekalipun Engkau sudah ambil semuanya dari hidupku. Ketika dia berkata, aku bersedia Tuhan. Aku mau tetap melayanimu dalam keadaan apapun. Tiba-tiba, istrinya bergerak. Tubuh istrinya bergerak. Dia kaget saudaraku. Dia periksa denyut nadi dan detak jantung istrinya. Itu ternyata ada lagi. Saudara. Tuhan bangkitkan istrinya dari kematian. Tepat ketika dia menjawab, aku mau tetap melayanimu Tuhan. Dalam keadaan seperti ini. Dan yang ajaib, saudara, nggak lama setelah itu, tidak terlalu lama, ada mobil dan orang lain lewat, saudaraku. Singkat cerita, mereka mendapat pertolongan, dibawa ke rumah sakit ke kota terdekat, dan itu pun masih cukup jauh. Ya, dirawat di rumah sakit itu, dia hanya cukup rawat jalan, tapi istrinya yang lebih parah butuh opnam beberapa hari di tempat itu, di rumah sakit itu. Tuhan menyelamatkan nyawa mereka berdua. Saudara, saya diberkati lewat sikap hamba Tuhan ini. Di tengah-tengah semua kehilangan, dan itu nyata dia alami. Dia tetap berkata, Tuhan, aku mau tetap melayanimu. Saudara, tidak heran Tuhan pakai Loren Cunningham untuk membangun sebuah organisasi misi yang memberkati seluruh dunia. Ya, kenapa? Karena orang yang mendirikan adalah hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Dia singkirkan semua yang bukan dari Tuhan. Dia hanya mau kerjakan apa yang dari Tuhan. Hamba Tuhan ini hidup di dalam alam Raja Wali. Dia mencari alamnya Tuhan. Dia cari perkara-perkara di atas. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau hidup di alamnya Tuhan,
seperti Raja Wali. Maka yang pertama, cari perkara dari Tuhan. Cari perkara di atas, itu menjadi prioritas di dalam hidup saudara. Orang yang mencari perkara di atas, saudara, ketika menghadapi masalah, yang pertama dia lakukan adalah dia cari Tuhan dulu. Dia minta hikmat Tuhan dulu. Tapi kalau orang tidak cari Tuhan, dia akan sibuk mengotak-atik masalah itu dengan ya kemampuannya untuk bisa memberikan solusi. Kalau dia sudah temukan jalan keluar menurut versi dia, baru dia doakan jalan keluar itu, solusi itu, minta Tuhan setujui. Ya, ini berbalik, saudara. Orang yang mencari perkara di atas itu, cari Tuhan dulu, minta hikmat Tuhan dulu. Solusi datangnya dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, cari perkara di atas, bukan perkara yang di bawah. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di bawah. Pikirkan hal-hal yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia. Ya, saudara, apa yang membuat Yusuf, seorang anak muda yang masih manja, disayangi sama bapaknya melebihi saudara-saudara yang lain, dia ternyata mendapatkan visi dari Tuhan untuk menjadi seorang great leader, pemimpin besar. Tapi ternyata kita tahu jalan ceritanya, bagaimana Yusuf sampai betul-betul menggenapi visi dari Tuhan menjadi leader itu melewati penderitaan selama bertahun-tahun, hampir 20 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Ya, tapi ya, Yusuf tetap bertahan ketika dia dibuang sama saudaranya, ketika dia dijual sama saudaranya jadi budak, dia tetap di dalam visi itu. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar sampai akhirnya masuk ke penjara, dia tetap jaga visi itu. Di dalam penjara pun, saudaraku, ya, budak, napi, dilupakan orang, ditolak, disingkirkan, dimarginalkan, dia tetap bertahan dengan visi dari Tuhan. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang membuat Yusuf bisa bertahan ya? Melewati begitu banyak penderitaan, melewati tahun-tahun yang panjang di dalam Tuhan membentuk kehidupannya. Sampai akhirnya jubah kebanggaan yang dia kenakan di masa muda, Tuhan ganti menjadi jubah ilahi ketika dia memimpin Mesir dan bangsa-bangsa lain. Apa yang membuat Yusuf bisa bertahan? Karena setiap hari dia memikirkan perkara yang di atas. Dia memikirkan perkara dari Tuhan. Dia memikirkan visi itu. Walaupun keadaan dan situasi di depan dia seperti menjauhkan dia dari visi Tuhan. Tapi Yusuf tetap teguh memikirkannya. Yusuf tetap memegangnya teguh-teguh di dalam kehidupannya, saudaraku. Perkara dari Tuhan itu, visi dari Tuhan. Sehingga ketika dia siap, itu waktunya kairos Tuhan untuk berkata, sekaranglah aku mau angkat dia sebagai pemimpin atas bangsa-bangsa. Itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Yusuf. Tapi bagian yang Yusuf kerjakan apa? Mencari perkara di atas dan memikirkan perkara yang di atas. Saudara, ada seorang pencipta lagu rohani, lagu kidung-kidung himne yang memberkati gereja-gereja di seluruh dunia. Dia adalah seorang wanita kulit hitam, namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby dicatat dalam sejarah kekristenan
Mungkin sebagai seorang pencipta kidung pujian terbanyak. Ya. Dia menciptakan lagu rohani lebih dari 8.000 lagu. Dan itu produktif sekali, saudara. Tapi yang luar biasa, Fanny Crosby berkata begini, saya sekalipun pencipta lagu terbanyak, saya tidak pernah menciptakan satu pun lagu rohani tanpa saya berdoa lebih dulu. Wow, ini statement yang luar biasa dari seorang pencipta lagu yang menyadari betul bahwa inspirasi itu datang bukan dari talenta dirinya, bukan dari kemampuan dirinya, tapi datang dari surga, dari Tuhan. Dia menyaksikan berkali-kali bagaimana ketika sudah tiba deadline waktunya, dia harus menciptakan lagu itu. Dia nggak bisa tulis liriknya. Dia coba berpikir keras, tapi nggak bisa juga. Sampai detik, menit-menit terakhir, dia harus menciptakan lagu itu. Tiba-tiba dia ingat, dia belum berdoa. Dia segera berlutut, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, doa yang betul-betul dia cari Tuhan. Begitu dia amin, saudaraku, langsung dia tulis lirik lagu itu secepat komputer. Jadi dia ciptakan lagu selalu hasil dari doa. Satu kali dia butuh uang sebesar $5. Ya. Tapi waktu itu nggak ada uang sama sekali. Sedangkan hari itu juga dia harus menyediakan uang itu. Dia bingung mau kemana. Dia doa, Tuhan saya nggak punya uang itu. Tapi uang itu harus ada hari ini. Begitu dia amin doa, pintu rumahnya diketuk sama orang. Ternyata ada seorang ibu-ibu, fansnya dia, datang bertamu. Dia terima sebagai tuan rumah yang baik. Mereka ngobrol beberapa menit, lalu setelah itu ibu itu pamit pulang. Dan ketika ibu itu akan meninggalkan rumahnya, ibu itu menempelkan amplop di tangannya. Dan isinya ternyata adalah uang. Saudara bisa tebak berapa jumlah uang yang ada di amplop yang diberikan ibu ini? Jumlahnya $5. Tepat seperti yang dibutuhkan oleh Fanny Crosby. Tuhan itu remnya pakem. Nggak lebih, nggak kurang. Dia butuh $5, Tuhan kasih $5. Ya. Ketika dia terima $5 itu, dia kembali jatuh berlutut dan berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini jawaban doaku. Ketika dia bangkit berdiri, saudaraku, dia ciptakan lagu saat itu juga. Lahirlah lagu yang menjadi hits di mana-mana. Ya, all the way my Savior leads me. Dalam segala jalanku, juru selamatku memimpinku. Waduh, itu luar biasa, saudara. Fanny Crosby sering kali mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan sebelum dia ciptakan lagu. Atau lebih tepatnya, lagu-lagu yang diciptakan oleh hamba Tuhan hebat ini, saudaraku. Itu hasil daripada doa dan pengalamannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena sebagai pencipta lagu rohani, dia tidak mengandalkan talentanya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia cari perkara di atas, dia pikirkan perkara di atas setiap saat. Dan itulah yang melahirkan lagu-lagu yang hebat, kidung pujian yang memberkati seluruh dunia. Dan saudara tahu, Fanny Crosby itu adalah seorang wanita kulit hitam yang buta matanya. Dia tidak buta sejak lahir, tapi dokter ketika dia masih kecil, dia mengalami demam, lalu dia mengalami malpraktek dari dokter. Dan dia buta karena pengobatan yang salah dari dokter itu. Awalnya dia pahit, dia benci.
Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, dia menyadari seandainya Tuhan tidak izinkan itu terjadi, maka dia tidak akan menjadi pencipta lagu yang seproduktif itu. Kebutaannya lah yang melatih dia lebih peka dari orang normal terhadap musik, terhadap nada, lebih peka terhadap hal-hal yang orang normal lain tidak bisa rasakan. Dan itu membuat instingnya, nalurinya begitu peka dengan nada-nada, dengan lirik lagu. Itu yang membuat Tuhan pakai dia luar biasa sebagai pencipta lagu terbanyak. Mencari dan memikirkan perkara dari Tuhan. Saya punya adik rohani, saudaraku, seorang gembala sidang. Waktu pandemi COVID terjadi, dia kena yang varian Delta. Salah satu pekerja yang terbaik yang selalu dekat dengan dia, kena juga dan meninggal. Waduh, dia nangis, saudaraku. Berhari-hari dia menangisi hal itu, dia kehilangan. Sementara dia sendiri ada di rumah sakit dan di ruang ICU. Karena dia juga kena varian Delta itu. Tiap hari digerocok dengan oksigen. Karena saturasinya terus turun. Saudara. Coba diangkat, ditinggikan saturasinya dengan oksigen, turun lagi. Dan begitu terus, saudara. Berhari-hari di ruang ICU. Sampai akhirnya, hari terakhir di ruang ICU dia berkata, Tuhan, kalau memang aku harus meninggal, Tuhan mau panggil aku tidak mau meninggal sebagai orang sakit. Aku mau meninggal sebagai seorang penyembah. Lalu dia duduk, saudara, dengan kondisi yang sesak napas. Tetap ada selang oksigen di hidungnya. Lalu dia memutuskan, dia mau meninggal sebagai seorang penyembah. Lalu dia menyembah, menyanyi, memuji Tuhan, saudara. Selama 3 jam non-stop. Dia terus nyembah Tuhan. Dia tidak lagi berfokus kepada sesak napasnya. Dia nggak lagi berfokus kepada COVID-nya. Dia nggak berfokus kepada kematian yang ada di depan matanya. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia pikirkan perkara dari Tuhan itu. Dia nyembah, saudaraku. Setelah 3 jam non-stop dia nyembah Tuhan. Tiba-tiba dia merasakan nafasnya lega. Waktu perawat masuk ke ruang ICU itu dan periksa dia, saturasinya itu maksimal, saudara. Dan dia langsung dikeluarkan dari ruang ICU, masuk ke bangsal atau kamar biasa. Dan besok dia pulang, saudara. Sembuh total, saudara. Yang saya mau cerita, poin saya bukan kesembuhannya. Karena Tuhan memang maha penyembuh. Amin. Tapi yang saya mau cerita adalah apa yang dia katakan kepada saya. Dia berkata begini, kok waktu aku sembuh dari aku menyembah Tuhan 3 jam itu, aku mulai berubah cara pandangku terhadap kehidupan. Berubah cara pandangku terhadap pelayanan. Terhadap Tuhan, terhadap diriku sendiri. Aku mulai mencari. Aku cari Tuhan. Aku berkata begini, Tuhan, kalau memang Engkau tetapkan aku menjadi gembala sidang, aku harus jadi gembala sidang yang seperti apa? Gereja yang kau percayakan kepada aku untuk aku pimpin, aku gembalakan, itu harus jadi gereja yang seperti apa? Aku mau aku jadi gembala sidang dan gereja yang aku bangun menjadi gereja seperti yang Yesus memang mau bangun. Seperti yang Tuhan memang inginkan. Aku tidak mau lagi melihatnya dengan kacamataku. Ya, ikut gereja A, ikut gereja B, tiru metode mereka, tiru ini, tiru itu. Aku mau Tuhan yang mengajarkan. Tuhan yang pimpin itu. Dia berkata, sejak aku diberi Tuhan kesempatan hidup 1 kali lagi,
Aku tidak mau sia-siakan. Aku tidak mau hidup menurut cara berpikirku. Aku tidak mau hidup menurut cara dunia. Aku mau hidup melayani, membangun keluarga, menjadi gembala sidang seperti apa yang Tuhan inginkan. Dia pikirkan betul-betul perkara yang dari Tuhan, perkara yang di atas. Ya, cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Karena alam saudara berbeda dengan orang dunia. Jadilah seperti Raja Wali yang punya alam sendiri. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dengan alamnya Tuhan. Karena saudara diciptakan seperti Raja Wali. Cari perkara yang dari Tuhan. Cari perkara yang di atas. Dan pikirkan perkara-perkara yang dari Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh merencanakan kehidupan saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh punya planning untuk memikirkan saudara mau jadi apa 5 tahun yang akan datang dan sebagainya. Enggak. Silahkan, saudara tetap punya keinginan, cita-cita, ingin mencapai apa. Silahkan, karena itu harus ada dalam hidup kita. Tapi, tempatkan perkara yang dari Tuhan di atas itu semuanya. Jadikan itu prioritas. Cari dan pikirkan perkara yang dari Tuhan, yang dari atas, bukan yang di bumi. Melebihi apapun yang menjadi rencana hidup saudara. Dan saudara akan melihat Tuhan yang akan pakai hidup saudara. Luar biasa. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. 10-20 detik untuk kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Tuhan, bawa kami untuk menyadari bahwa Engkau memang menciptakan kami seperti Raja Wali, yang punya alam yang berbeda dengan orang dunia, yang harus kami kejar, cari, pikirkan, gumulkan, inginkan dan rindukan adalah perkara yang di atas. Bukan perkara yang di bawah, bukan yang di bumi. Tapi yang dari surga, yang berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami menjadi seperti Kristen Raja Wali yang memiliki gaya hidup di tempat yang tinggi, yang berbeda dengan orang dunia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.